Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda Ruminsyah dengan NIM 1800917 kelas 6A. Pada tugas analisis perusahaan kali ini, kelompok saya mengangkat Taman Safari Indonesia sebagai perusahaan yang akan diteliti. Profil Taman Safari Indonesia didirikan oleh Johnson Manasang pada tahun 1981, memiliki sekitar 2.500 satwa koleksi dari segala penjuru dunia termasuk satwa langka. Taman Safari merupakan tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Terdapat di 3 daerah berbeda di Indonesia, yaitu Bogor, Prigen, dan Bali. Keunikan dari kebun binatang ini adalah pengunjung dapat berkeliling ke berbagai tempat, melihat secara dekat semua jenis binatang dengan memakai mobil pribadi ataupun bus safari yang sudah disediakan pihak pengelola Taman Safari. Milestone dari Taman Safari Indonesia yaitu pada tahun 1981 sampai 1985 dibangun di perkebunan Kina yang sudah tidak terpakai. Pada tahun 1986 resmi dibuka untuk umum. Pada tahun 1990 diresmikan menjadi pusat penangkaran satwa langka. 1998 sampai 2017 terus berkembang hingga memiliki 3 tempat berbeda. Di tahun 2020 ditutup sementara karena pandemi COVID, yaitu pada bulan Maret hingga bulan Mei. Kemudian pada tahun 2021, TSI atau Taman Safari Indonesia mulai menerapkan protokol kesehatan sehingga kembali dibuka dengan mengizinkan 40% hingga 50% pengunjung dari kapasitas yang dapat ditampung oleh Taman Safari Indonesia. Taman Safari Indonesia memiliki fasilitas yang lengkap, beberapa penghargaan, dan produk yang banyak. Sementara itu, Taman Safari Indonesia memiliki visi menjadi taman satwa dan taman rekreasi terkenal di dunia, dan memiliki misi menjadi model bagi taman satwa dan taman rekreasi lainnya. Komentar untuk visi dan misi dari Taman Safari Indonesia ini adalah baik karena mudah dipahami, singkat, to the point, dan jelas. Dibandingkan dengan visi dan misi dari 3 kompetitor lain, yaitu Batu Secret Zoo, Taman Marga Satwa Ragunan, dan Gembira Loka Zoo, terdapat hasil seperti tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan visi TSI lebih baik daripada pesaingnya. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya banyak karakter visi yang baik seperti yang terlihat pada tabel di atas. Sementara untuk visi, TSI dikatakan sebagai yang paling buruk di antara 3 kompetitornya. TSI memiliki misi yang terlalu singkat dan sederhana sehingga tidak dapat dikatakan sebagai misi yang baik untuk sebuah perusahaan. Improve visi dan misi untuk TSI. Improve untuk visi Taman Safari yang perlu dilakukan adalah menambah tujuan yang lebih menantang dan atraktif sehingga pengunjung secara tersurat menjadi faktor utama visi tersebut. Improve untuk visi, pengorientasian pelayanan yang prima kepada segenap pengunjung lokal maupun mancanegara, peningkatan sarana dan prasarana, serta menjunjung tinggi kesejahteraan hewan koleksi sehingga citra TSI semakin baik karena tidak ada kasus hewan yang tersiksa. Bagaimana visi dan misi mendukung strategi? Visi dan misi TSI mendukung strategi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan kejayaan TSI sampai sekarang. Namun, visi dan misi diakui belum efektif dan efisien dalam mendukung strategi. Sekian dan terima kasih, dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurazan Mariam Kansai Surya dengan NIM 1800778. Di sini saya akan membahas mengenai step 3. Yang pertama yaitu ada financial statement. Dalam suatu penelitian oleh Nadiasa 2011 menyebutkan nilai net present value Taman Safari Indonesia sebesar 102 miliar dan pendapatan TSI jauh lebih besar daripada pesaingnya. Yang kedua ada organizational chart. TSI sudah memiliki divisi-divisi yang diperlukan dan tidak berlebihan. Organisasi dinilai efektif untuk menjalankan sebuah perusahaan. Yang ketiga market positioning map. Tidak ada data yang menunjukkan revenue TSI dan ini merupakan hasil perhitungan kami berdasarkan data yang dilihat. Besarnya pendapatan TSI masih memuncaki dengan penghasilan terbesar daripada kompetitornya. Marketing strategi. TSI dengan prinsip memberikan pelayanan terbaik dan menargetkan sesuai dengan pasarnya sudah sesuai, mengingat TSI sudah sangat terkenal di Indonesia tapi bisa lebih aktif lagi di media sosial. Lalu ada value of the firm. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa antara support dan primary activities dalam value chain Taman Safari Indonesia memiliki dampak yang baik. Seperti halnya supportive activities dalam aspek dinilai sudah baik dalam segi teknologi internet yang modern, sistem yang sudah berbasis web, dan terdapat departemen tersendiri untuk sumber daya manusia, dan juga Taman Safari Indonesia menggunakan sistem informasi manajemen dan mekanisme yang lain menjadikan infrastruktur yang lebih baik.
Kemudian dalam primary activities dalam Taman Safari Indonesia sudah sangat baik dalam hal inbound logistik, pembagian operasional yang baik, sistem logistik yang baik sehingga Taman Safari Indonesia dapat meningkatkan jumlah pelanggan melalui produk dan layanan yang diberikan dan juga strategi pemasaran yang sangat baik. Dalam tabel IFE metrik tersebut tertera kelebihan dan kekurangan TSI dan hasilnya, yaitu dalam jumlah perhitungan kami 3,24, di mana hasil tersebut posisi TSI sangat kuat. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Apriani dengan NIM 1808132. Di sini saya akan membahas mengenai step 4 yaitu external assessment, di mana meliputi major competitors, key external trend, 5 forces, opportunities and threat, dan FE matrix. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai major competitors, di mana Taman Safari Indonesia ini memiliki 3 pesaing, di antaranya Ragunan Zoo, Batu Secret Zoo, dan Gembira Loka Zoo. Taman Safari Indonesia pada saat ini memang lebih unggul dibandingkan para pesaingnya, namun jika dilihat dari segi total hewan, Gembira Loka Zoo lebih unggul dibandingkan Taman Safari Indonesia karena Gembira Loka Zoo memiliki sebanyak 304 spesies, sedangkan Taman Safari Indonesia memiliki 300 spesies. Memang jumlahnya tidak terlalu jauh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai key external trend. Pada dasarnya, faktor eksternal dilakukan untuk menganalisis peluang dan ancaman pada TSI. Kedua elemen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun setiap perusahaan harus bisa memahami secara mendalam kedua elemen tersebut, baik secara teori maupun realitanya di lapangan. Key external trend meliputi beberapa aspek antara lain ekonomi, sosial, teknologi, government, law, politik, nature and environmental, demografik, kultural, dan geografik. Selanjutnya yaitu 5 forces. Metode ini berfungsi untuk menganalisis pengembangan strategi bisnis atau lingkungan persaingan di TSI. Dalam metode 5 forces ini, sebuah industri disebut tidak menarik jika kombinasi 5 forces berpotensi menurunkan profitabilitas suatu organisasi. Sebaliknya, industri disebut menarik jika kombinasinya menunjukkan profitabilitas yang menjanjikan. Berikut yang merupakan 5 forces antara lain bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers, threat of new entrants, threat of substitute product or service, dan rivalry among existing competitors. Terakhir, kita akan membahas mengenai FE matrix. Dapat dilihat pada tabel, di sana pun tertera mengenai peluang dan ancaman bagi Taman Safari Indonesia. Dalam tabel tersebut pun juga menghasilkan jumlah perhitungan bagi Taman Safari Indonesia ini sebesar 3,57, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa Taman Safari Indonesia sangat kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.